Terima kasih Pak Ketua, yang saya hormati Kabahar Kam dan jajaran yang saat ini hadir dalam formasi lengkap ya. Amin, alhamdulillah, sehat walafiat, amin. Ya, Pak Fadil, ini rekan saya di Polri, ya pernah kerja bersama, pernah kuliah bersama ya. Dan beliau selalu nomor 1 kalau sekolah itu, ya, selalu di depan. Dan memang kenyataannya demikian. Sampai saat ini sudah bintang 3, alhamdulillah. Insya Allah ke depan semakin maju lagi, amin. Ya. Dalam kesempatan ini tidak lupa saya semuanya juga mengulangi lagi turut berduka cita atas gugurnya 3 anggota Polri di W kanan yang gugur dalam melaksanakan tugas. Saya pribadi dan kita semua alhamdulillah mengutuk perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut adalah perbuatan biadab yang terjadi kepada aparat yang sedang bertugas. Semoga keluarga yang tinggalkan tetap tabah dan dikuatkan, dan pelakunya dihukum yang seberat-beratnya. Insyaallah, amin. Pak Kabar Kam yang saya hormati, melihat paparan tadi, saya merasakan nuansa yang sangat akademis dan profesional dalam kaitan pelaksanaan tugas Polri, khususnya di Bahar Kam. Dan itu yang memang saat ini saya, mungkin masyarakat merasakan ada yang hilang, missing link dalam kaitan pelaksanaan tugas Polri beberapa waktu belakangan ini. Missing link itu artinya yang tersiar di media massa, di medsos segala macam adalah Polri yang penuh pelanggaran, Polri yang kurang dekat dengan masyarakat, ya, Polri yang agak jauh dari masyarakat saat ini ya. Tapi melihat paparan tadi saya muncul harapan baru dan punya rasa optimisme, ya, tidak pesimis lagi. Kalau yang tadi dipaparkan bisa diterapkan, alhamdulillah, ya, polisi menunjukkan dirinya bahwasanya dialah garda terdepan sebagai pelindung, pelayan, pengayom masyarakat dan penegakan hukum. Dan ini harus diwujudkan dan disiarkan agar kita semua merasakan kehadiran polisi di tengah masyarakat itu memang membawa nuansa yang sejuk, damai, dan pada akhirnya bisa dicintai masyarakat. Ini yang ditunggu-tunggu dari Polri saat ini. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lapangan, ada beberapa hal yang mungkin perlu difikirkan kembali oleh Polri, khususnya Bahar Kam di sini. Apa-apa yang disampaikan tadi adalah knowledge, pengetahuan, metode, dan lain-lain. Itu bagus semua, baik semuanya. Tapi kembali, the man behind the gun, semua itu tergantung manusianya, aparatnya, personilnya. Apakah personil kita itu, personil Polri itu sudah cukup baik bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut, bisa menerapkannya di lapangan, bisa mengaplikasikannya di lapangan. Karena kalau bisa, luar biasa hasilnya dan luar biasa efeknya di masyarakat. Saya merasa ada degradasi daripada kemampuan personil Polri dalam kaitan profesionalisme tugas juga pendekatan kepada masyarakat. Ini yang saya bilang missing link-nya itu. Jadi saya berharap Polri, Bahar Kam itu mengedepankan kembali sisi man, dari yang dikatakan man, money, method, ya, material. Nah, fungsi man-nya ini, manusianya ini gemblengannya harus persentasenya lebih besar daripada yang tadi untuk mewujudkan pelaksanaan tugas tersebut, agar supaya di lapangan tidak gamang, tidak kehilangan arah, tidak mencari-cari sesuatu yang menjadi pedoman atau pegangan.
Ya. Masyarakat merasa, saya pribadi juga merasa ada kegangangan ya di anggota Polri ini dalam surat tugasnya. Ya. Bahkan ada masyarakat yang berpikiran polisi keluar rumah hanya cari sesuatu, dapat sesuatu pulang. Tugasnya sambilan. Apakah seperti itu kenyataannya? Persepsi masyarakat seperti itu. Saya merindukan dulu bagaimana anggota Polri pagi-pagi sudah berangkat di jalan standby. Untuk apa? Untuk menunggu masyarakat yang akan berangkat pagi-pagi bekerja. Supaya lancar masyarakat tersebut ke kantornya, ke tempat tugasnya, ke tempat bekerjanya. Sore-sore, malam-malam dia sudah kembali di jalan. Untuk apa? Melancarkan kembali masyarakat yang pulang kerja. Melayani masyarakat yang akan kembali dari bekerja, pulang ke rumah. Itu rutin begitu. Betapa indahnya dan berkahnya tugas-tugasnya. Banyak tugas-tugas lain lagi. Sampai yang paling ringan itu ya menyeberangkan jalan, mendorong mobil yang mogok. Itu masalah kecil, tapi dampaknya luar biasa kepada masyarakat. Itulah the real polisi sebenarnya. To serve and protect, pelindung, pelayan, pengayom. Apalagi itu dibantu oleh Baharkam Polri. Nah, nuansa-nuansa seperti itu ada rasanya hilang saat ini. Kecil memang, tapi terasa sekali. Kalau ada polisi lewat di tengah masyarakat, apa tanggapannya? Apakah menghindar? Apakah memanggil polisinya? Pak polisi sini, mampir, gabung sama kita ngobrol. Atau malah menghindar, ada polisi lewat, masalah ini. Gitu. Nah, ini persepsi ini mesti diperbaiki kembali. Bagaimana polisi bisa dicintai masyarakat dan masyarakat rindu ya untuk bertemu dengan polisi. Satu mungkin hal yang dilupakan atau agak terlupa, yaitu jangan sekali-sekali menyakiti hati masyarakat. Bisa enggak tidak menyakiti hati masyarakat? Di jalan, ya, di tempat pertemuan, di rumah, di tetangga, di lain-lain tempat. Jadilah polisi pelindung, pelayan, pengayom masyarakat yang memang dinanti-nantikan. Kehadiran polisi membawa kebahagiaan, membawa kenyamanan, membawa keindahan. Polisi dirindukan. Untuk itu polisinya harus profesional, juga akuntabel. Hindari dulu masalah-masalah di tubuh kepolisian, di internal keluarga kepolisian. Itu urusan internal, urusan dalam. Yang polisi masih kurang gajinya, masih banyak kebutuhannya, itu urusan dalam. Tapi kalau udah tampil ke depan dengan performanya yang luar biasa, dengan tugas-tugas dan kewenangan luar biasa, itu menjadi harapan di masyarakat. Sekali lagi, saya menempatkan pada fungsi man, manusianya. Itu yang paling pokok, the man behind the gun. Apapun yang kita buat dalam metode, pengetahuan dan lain-lain, kalau manusianya nggak siap melaksanakan tugas-tugas itu akan tidak berhasil di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Pak Fadil, semoga ke depan Baharkam khususnya semakin sukses lagi untuk melayani masyarakat, dengan jangan lupa ya tetap mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Terima kasih.